Tuntutan aksi terhadap Rektor 1. Meminta Rektor untuk mencabut SK kepengurusan DEMA, SEMA Institut IAIN Metro, karena mekanisme pemilihan dan penetapan Ketua SEMA dan DEMA I tahun 2022/2023 tidak sesuai dengan ADART Ormawa IAIN Metro. 2. Meminta Warek 3 membentuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan MOMI secepatnya. 3. Meminta meninjau ulang karena kegiatan Mahat diduga tidak adanya legalitas dan transparansi dalam administrasi. 4. Meminta Rektorat melengkapi fasilitas sarana prasarana dan peribadatan, kipas angin Febi, FTIK, kuat, AC bocor syariah, proyektor rusak, lahan parkir yang kurang memadai, gedung retak dan bocor. Pengecatan gedung kampus tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena IAIN ini bukan milik petinggi kampus 5. Meminta pimpinan Rektor untuk mengusut tuntas terhadap dosen yang diduga pernah melakukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi di ruang lingkup kampus IAIN Metro. 7. Meminta Rektorat IAIN Metro agar dapat mengevaluasi dan memeriksa pembangunan yang diduga penuh tindak pidana korupsi, yaitu bangunan Gedung Kampus 2 GAC, Gedung Academic Center, Gedung Kampus 2 Pasca Sarjana, Gerbang Kampus 1 IAIN Metro. Untuk menyelenggarakan MOMI secepatnya. Setuju kawan-kawan? Ketiga, meminta meninjau ulang karena kegiatan Mahat diduga tidak adanya legalitas dan transparansi. Yang keempat, meminta Rektor melengkapi fasilitas peralatan yang meliputi kipas angin gedung Febi, FTIK kuat, AC bocor di syariah, proyektor rusak yang sampai sekarang tidak pernah kita gunakan. Jangan lupa inilah lahan parkirnya, ya. Gedung retak dan bocor. Kami ini Bunda mau belajar dengan tenang, belajar dengan nyaman. Bagaimana apabila kami lagi belajar, gedung itu retak dan menimpa kami, Bunda? Tolong ditinjau. Pengecetan gedung kampus tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena IAIN ini bukan milik petinggi kampus, Bunda. Kenapa gedung yang ada di depan kantin itu jadi warna ungu, Bunda? Benar, Bunda. Tuntas terhadap dosen yang diduga pernah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Yang mana ini terjadi di lingkungan kampus tempat pelecehan seksual. Apa sudah alih fungsi kampus kita ini menjadi tempat prostitusi, bukan tempat belajar mengajar. Apa lanjut adik-adik ya? Yang keenam ini Bunda meminta Rektor untuk memberikan sanksi terhadap wakil Rektor 3. Siapa namanya? Karena kenapa ini dia? Ada efek pasal 40. Oke. Iya dong. Generasi muda, generasi milenial, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro yang hebat, bermartabat. Siap. Ya, hebat. Senang sekali karena akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Tepuk tangan dulu. Ya, semoga ini bukan bualan. Iya. Karena Kalau kita duduk sambil ngopi kan gitu. Iya. Nah, Goreng kok, tahu ini goreng. oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kalian adalah mahasiswa hebat. Kita. Halo, saya dengarkan suara ibu. Yang cerdas, yang bermartabat, yang memiliki kecerdasan, memiliki pemikiran yang luas dalam rangka untuk apa? Untuk menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan oleh negara kita. Ya, dan meminta keadilan, Bu.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya itu ADART. Benar. Ya. Lalu kemudian di samping itu Institut Agama Islam Negeri Metro juga mempunyai statuta yang jelas ditentukan di sana. Lalu kemudian juga ada statuta terbaru yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Masing-masing pimpinan yang ditugaskan atau yang ditetapkan oleh keputusan rektor itu bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang satu, berarti terkait dengan pembelajaran dan kelembagaan. Sarana-prasarana administrasi ya yang berlaku atau yang berjalan di Institut Agama Islam Negeri Metro. Kemudian bidang 3 adalah terkait dengan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Masing-masing bidang ini menjalankan tugasnya semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Maka tuntutan adik-adik yang pertama terkait dengan ma'had itu adalah mandatori dari Kementerian Agama yang memang niscaya dilaksanakan di seluruh PT KIN. Ya, sebentar ya, Nak. Dengarkan dulu Ibu ngomong, nanti Ibu kasih kesempatan untuk menyampaikan. Kami dapat bukti lagi bahwasanya PMI ini salah satu yang ditunjangi di IAIN Metro. Pasti PMI ini dianggap di IAIN Metro. Rektorat itu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Seperti apa sih kita menganalisa sebelumnya persoalan Fuad itu tersendiri sudah melakukan aksi kepada pimpinan kita, dekan, pimpinan juga, dekan Fuad, bahkan tidak didengarkan dan hanya membatasi dosen tersebut yang melakukan pelecehan seksual, hanya membatasi waktu, contoh tidak bisa bimbingan kepada beliau, hanya mempelajari hanya beberapa waktu saja seperti 2 jam atau 3 jam saja. Dan sebagai mahasiswa Fuad yang sebagai ruang lingkup Fuad itu tersendiri yang dipelecehin sendiri itu korbannya bukan masalah trauma saja, karena meminta pimpinan kita langsung ibaratnya jangan mengajar lagi di institut sini. Karena yang seperti disampaikan oleh kawan saya tadi, mungkin ketika dia masih diberi waktu untuk mempelajari ke Institut Agama Islam Negeri ini, mungkin tidak ada rasa jera karena saya akan dimaafkan kembali. Artinya dosen tersebut masih mengajar di sini. Masih. Sebelumnya sudah tuntutan untuk pemecatan itu sudah dilayangkan. Cuman sampai sekarang belum ada realisasi. Sejauh ini terindikasi ada berapa korban? Kalau korban sih sebenarnya banyak, tapi cuman pada yang takut speak up, yang speak up cuma beberapa. Beberapa itu berapa? Ada 3-4-an lah kayak gitu. 3-4 lah. 3 mahasiswi. Bentuk pelecehannya apa yang dilakukan dari informasi yang didapat? Kalau bentuk pelecehannya itu Verbalkah, nggak fisikah? apa-apa, langsung aja. Verbalkah apa fisikah? Fisik. Sempat ada laporan nggak ke kepolisian? Belum Belum pernah ada laporan. Kalau tidak ditindaklanjuti, ketika dosen itu nggak mau dipecat lah ibaratnya, kata kasar ya, itu akan ibaratnya kita akan melaporkan ke kepolisian. Karena dikhawatirkan juga terjadi pada korban Iya, lain kan? iya. Takutnya saya juga yang dilecehin ya kan? Nah, Kerok itu kalau saya juga dilecehin. Benar-benar. Artinya hal ini indikasi ini bukan cuma dugaan ya berarti. Berarti sudah Bukan, dilakukan ya. Kenyataan. Sebenarnya banyak. Ada yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ada. banyak ya. Banyak. Dosennya itu masih aktif mengajar sejak Masih kapan? aktif. Masih aktif. Dan tuntutan selanjutnya dia dipecat atau seperti apa? Harus dipecat. Harus Tuntutan dipecat. saya harus dipecat. Dosennya ngajar di fakultas mana? Fuad. Fuad. Karena yang pertama gini Jurusan? loh Kak, Kak. Yang pertama kami sebagai mahasiswa takut. Iya. Karena apa? Kami mahasiswa walaupun kami beraninya wanita akan kalah melawan laki-laki. Ya kan?
diduga melakukan tindak pidana pelecehan. Namanya siapa? Wahyudin? Pak Wahyudin. Menwa. Bisa dijelasin kok bisa bawa double stick itu dari saat apa? Ya sebelumnya kan pengawal pertama kami di pagi tadi hari itu kami tidak membawa senjata apapun bang. Emang sudah saya tekankan pada anggota tidak ada. Cuman tadi di pengawalan kedua kenapa bawa itu juga miskomunikasi juga nggak memperhatikan anggota saya lagi gitu kan. Dan ternyata bawa dan memang mengenai double stick ini sendiri fasilitas ini sendiri kami dia dari TNI bang, dari militer sendiri kami olahraganya milik ini. Cuman salahnya di kami kenapa kami bawa itu tadi bang hanya sebagai formalitas hanya perlengkap aja atribut. Tapi bukan untuk nggak ada bang, nggak ada ya. Nah, bukan ada. Bahkan sebelum terlaksananya demo ini pun korlapnya ataupun pimpinannya pun sudah koordinasi sama kami. Maka dari itu. Koordinasi seperti apa biasanya? Seperti pengamanan sih bang. Tapi tidak ada di sini aja ya. Intinya kami pengawalan, intinya kami ini bukan menghalangi, hanya mengawal sih bang, mengawal jalannya demo ini. Tapi nggak harus bawa double stick kan? Iya nggak harus. Nggak kan? Tapi double stick itu hanya menjaga-jaga ya? Iya. Enggak bang, kalau itu kan hanya formalitas. Oh formalitas saja. Tim reporter analis news dari Metro Robi yang bertugas melaporkan.